Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklim Arfiani, NIM 264110017 dari kelas 4A Prodi Pendidikan IPA. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah uji T independen dan juga uji T berpasangan berdasarkan data pada soal berikut ini. Soal yang pertama mengenai efektivitas penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris, di mana terdapat dua kelompok. Kelompok satu disebut kelompok kontrol, kelompok dua disebut kelompok eksperimen. Pada kelompok eksperimen, selama menghafal diiringi dengan musik klasik, sementara kelompok kontrol tidak diiringi dengan musik klasik. Dengan taraf kepercayaan sebesar 95%, kita akan menguji apakah ada perbedaan rata-rata banyaknya istilah yang dihafal oleh kedua kelompok tersebut. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan, kita akan menginput data ini ke dalam Microsoft Excel. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa data yang kita uji adalah data banyaknya istilah IPA yang dihafal oleh kelompok kontrol tanpa diiringi musik klasik dan kelompok eksperimen dengan diiringi musik klasik. Asumsi, data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata, HO-nya adalah tidak ada perbedaan rata-rata banyaknya istilah IPA yang dihafal oleh kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, sedangkan H1-nya ada perbedaan rata-rata banyaknya istilah IPA yang dihafal oleh kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kemudian taraf kepercayaan sebesar 95%, artinya taraf signifikan atau alfa adalah 0,05. Data ini akan diuji menggunakan uji T independen karena data berasal dari dua kelompok yang berbeda, kelompok kontrol dan eksperimen. Nah, sebelum melakukan uji T independen, kita lakukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah data termasuk homogen atau tidak homogen. Adapun kriteria pengujian homogenitas yakni jika F kurang dari F tabel maka HO diterima, artinya homogen. Sedangkan jika F lebih dari sama dengan F tabel maka HO ditolak, artinya tidak homogen. Kita juga dapat menggunakan perbandingan p-value dengan alfa, di mana jika p-value lebih dari sama dengan alfa maka terima HO artinya homogen, sedangkan jika p-value kurang dari alfa maka tolak HO, terima H1, data tidak homogen. F sendiri dirumuskan dengan F sama dengan variansi terbesar per variansi terkecil, di mana dalam Excel variabel 1 adalah pembilang atau variansi terbesar, sedangkan variabel 2 adalah penyebut atau variansi terkecil. Oleh sebab itu, sebelum kita melakukan uji homogenitas, kita tentukan variabel 1 dan variabel 2-nya dengan cara mencari variansi terbesar dan terkecil dari dua kelompok ini. Untuk mencari variansi, yakni sama dengan var titik S yang eksperimen ya sama var titik S. Nah, dilihat bahwa variansi kontrol lebih besar daripada variansi eksperimen. Artinya, variabel satunya adalah kontrol dan eksperimen adalah variabel 2-nya. Nah, setelah kita menentukan variabel 1 dan 2-nya, kita dapat lakukan uji homogenitas dengan cara pilih data analisis, kita pilih F-test to sample for variance. Nah, variabel 1 kita masukkan yang data kontrol, dimulai dari labelnya. Untuk variabel 2, kita masukkan yang data eksperimen. Label dicentang. Di sini. Dari hasil ini, kita bandingkan F ini
dengan F tabel ini. Dilihat bahwa F yang sama dengan 1,426 kurang dari F tabel yang sama dengan 2,448. Nah, karena F kurang dari F tabel, maka HO diterima. Artinya data homogen. Juga dapat membandingkan p-value dengan alfa, di mana p-value sama dengan 0,253 lebih dari sama dengan alfa 0,05. Karena p-value lebih dari alfa, maka HO diterima. Artinya data homogen. Sehingga dapat disimpulkan hasil uji homogenitas yakni data homogen. Setelah mengetahui data homogen, maka kita melanjutkan melakukan uji T independen dengan cara pilih data analisis, kita pilih yang ini karena data termasuk homogen. Kita masukkan variabel satunya yang kontrol. Kita masukkan yang variabel 2-nya yang eksperimen. Nah, dari hasil ini kita akan membandingkan T-SAT atau T-hitung dengan T-critical to tail atau T-tabel. Di mana berdasarkan kriteria uji T independen dapat dilihat bahwa T-hitung yang sama dengan min 2,942 kurang dari min T-tabel yang sama dengan min 2,048. Karena T-hitung kurang dari min T-tabel, maka HO ditolak prima H1. Nah, kita juga dapat membandingkan p-value ini dengan alfa, di mana berdasarkan kriteria dapat dilihat bahwa p-value yang sama dengan 0,0064 kurang dari alfa yang sama dengan 0,05.
Nah, karena P value kurang dari alfa, maka HO ditolak sehingga H1 diterima. Dari hasil uji T independen dapat dilihat bahwa H1 diterima. Dengan demikian, kesimpulan untuk soal nomor 1 yakni ada perbedaan rata-rata banyaknya istilah IPA yang dihafal oleh kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Saya ulangi lagi, jadi kesimpulan untuk soal nomor 1 yakni ada perbedaan rata-rata banyaknya istilah IPA yang dihafal oleh kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Selanjutnya yakni soal nomor 2. Soal nomor 2 yakni tentang pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pedagogi guru-guru baru mata pelajaran IPA di Bangkalan, di mana untuk menguji keefektifan pelatihan tersebut, 18 peserta pelatihan diberikan pretest sebelum pelatihan dan post-test setelah pelatihan. Adapun hasil pretest dan post-test yakni sebagaimana tertera pada tabel ini. Nah, dengan taraf signifikansi sebesar 5%, kita akan menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Dengan demikian, data ini kita akan masukkan ke dalam Microsoft Excel. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, data yang kita uji adalah data hasil kemampuan pedagogi guru sebelum pelatihan pretest dan sesudah pelatihan post-test. Asumsi, data berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata. HO-nya adalah tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Sedangkan H1-nya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian taraf signifikan atau alfa yakni 5% atau 0,05. Data akan diuji menggunakan uji T berpasangan karena data berasal dari kelompok yang sama. Adapun kriteria uji T berpasangan yakni jika min T tabel kurang T hitung kurang dari T tabel maka terima HO, sedangkan jika T hitung lebih dari T tabel atau T hitung kurang dari min T tabel maka tolak HO alias terima H1. Kita juga dapat membandingkan P value dengan alfa, di mana jika P value lebih dari sama dengan alfa maka terima HO, sedangkan jika P value kurang dari alfa maka tolak HO terima H1. Dengan demikian kita lakukan uji T berpasangan dengan cara pilih data analisis. Kita pilih yang ini karena T berpasangan. Nah, variabel 1 kita masukkan yang pretest. Dimulai dari label. Variabel 2 post-test.
Dari hasil ini, pertama kita bandingkan T-SAT atau T itu dengan T tabel atau T critical to tail. Di mana dilihat bahwa T itu yang sama dengan min 5,950 kurang dari min T tabel yang sama dengan min 2,109. Karena T hitung kurang dari min T tabel, maka HO ditolak, H1 diterima. Kita juga dapat menggunakan perbandingan p-value dengan alfa. Di mana p-value yang sebesar 0,00015 kurang dari alfa yang sama dengan 0,05. P-value yang sama dengan 0,0000 sama dengan 0,05. Karena p-value kurang dari alfa, maka HO ditolak sehingga H1 diterima. Uji T berpasangan menghasilkan H1 diterima. Dengan demikian, kesimpulannya yakni ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, saya ulangi lagi. Jadi, kesimpulan untuk yang nomor 2 yakni ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Itulah penjelasan saya mengenai langkah-langkah uji T independen maupun uji T berpasangan berdasarkan data pada soal yang telah tersedia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan atau menjelaskan langkah-langkah uji T independen maupun uji T berpasangan, dan semoga penjelasan yang saya berikan memberi manfaat kepada siapa saja yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.